Si santri udah didoktrin sama ajaran Syiah, makanya bisa sampai ada yang melahirkan 2 kali. Iya ya. Ya kok bisa sampai melahirkan 2 kali ya kalau diperkosa. Kalau perkosa itu kan tindakan pemaksaan gitu ya. Dan warga pun nggak ada yang curiga satupun karena emang adem-adem aja. Bahkan di pesantren itu ada satu kamar tempat praktek nikah mut'ah. Kunci kamarnya pun berkode S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Kali ini saya masih membahas tentang Heri Wirawan, merupakan kasus tersangka pencabulan ataupun pemerkosaan 20 santriwati. Banyak diberitakan kejadiannya di lingkungan pondok pesantren. Ternyata bukan di lingkungan pondok pesantren, melainkan di tempat boarding school. Oke teman-teman, silakan perhatikan di layar. Di sini ada sebuah berita dengan judul Wagub Jabar beberkan perbedaan pondok pesantren dan boarding school. Jadi memang beda guys ya antara pondok pesantren dan boarding school. Saya bacakan sedikit beritanya. Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Ruzhanul Ulum menegaskan kasus pemerkosaan oleh Heri Wirawan bukan terjadi di pondok pesantren, melainkan kata dia di lembaga pendidikan sekolah berasrama atau boarding school. UU menerangkan kasus tersebut telah mencemari nama baik pondok pesantren, padahal aksi bejat Heri Wirawan terjadi di sekolah asrama. Nama pondok pesantren jelas dia sudah ada sebelum Republik Indonesia merdeka. Kejadian asusila yang di Bandung itu kan bukan pesantren, tapi kan boarding school. Jadi dengan ponpes sangat berbeda. Jelas UU di Bandung, Jawa Barat, Minggu 12 Desember tahun 2021. Jadi tidak semua sekolahan yang memiliki asrama ataupun tempat tinggal siswa maupun siswi di sana disebut sebagai pondok pesantren. Contohnya seperti boarding school ini, memang dia sekolahan dan punya asrama, tapi dia bukan pondok pesantren. Perbedaannya juga bisa kita lihat dari yayasan tersebut ya. Kalau pondok pesantren biasanya yayasan pondok pesantren apa namanya. Tapi kalau boarding school itu namanya ya boarding school. Tidak ada tulisan pondok pesantren. Coba teman-teman perhatikan di layar, ini adalah yayasannya Heri Wirawan. Di sini tertulis jelas ya, Madani Boarding School, dan tidak ada tulisan yayasan pondok pesantren. Jadi ini bukan pondok pesantren guys. Untuk lebih jauhnya lagi teman-teman, kalau mau melihat perbedaan antara pondok pesantren dengan boarding school, di Google sudah banyak artikel yang membahas mengenai hal ini. Teman-teman tinggal ketik aja perbedaan antara pondok pesantren dan boarding school, nanti muncul semua di situ. Namun karena narasi yang beredar di berita sosial media adalah pondok pesantren kalimatnya ya, jadinya pondok pesantren tercemar nama baiknya, padahal sebenarnya itu kan bukan pondok pesantren. Dan kemarin pun sempat saya terkecoh juga ya mengatakan bahwa itu adalah pondok pesantren. Sekalian saya klarifikasi di sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa itu bukan pondok pesantren. Dan terima kasih juga yang sudah subscribe channel ini. Dengan begitu sudah subscribe, like, komen, kalian juga ikut serta bersama saya menyiarkan kebenaran. Yang belum tekan tombol subscribe, tekan aja tombolnya, gratis, dan setiap saya mengupload video terbaru kalian akan mendapatkan pemberitahuan. Oke, informasi selanjutnya, banyak yang mengatakan bahwa Heri Wirawan merupakan tersangka dari kasus ini ternyata memiliki paham Syiah. Di kolom komentar juga sudah banyak yang menanyakan dan juga meminta saya untuk membahasnya. Terus terang, saya juga penasaran apakah benar Heri Wirawan merupakan orang yang memiliki paham Syiah. Oleh karena itu saya membaca dan mengamati banyak berita yang menjelaskan bahwa Heri Wirawan ini adalah seorang Syiah, dan rata-rata berita tersebut menjelaskan sumbernya dari sebuah Twitter yang di sana terlihat tangkapan sebuah layar ataupun screenshot yang menyebutkan bahwa Heri Wirawan merupakan seorang Syiah. Oke teman-teman, coba perhatikan di layar. Ini adalah sebuah akun Twitter yang pertama kali menginformasikan bahwa Heri Wirawan adalah seorang Syiah, dan disinilah referensi yang diambil dari beberapa media. Akhirnya diberitakan seperti itu. Di sini ada sebuah postingan di Twitter dengan caption udah jelas ya siapa di balik ini semua. Lalu di bawahnya ada sebuah screenshot dari WhatsApp, status WhatsApp gitu guys ya. Coba saya bacakan. Maaf emak-emak di luar topik, mau meluruskan berita karena emang pesantren ini dekat rumah aku, jaraknya kehalang 3 rumah. Jelas banget malahan karena aku di atas, pesantren ini di bawah. Pesantren ini paham Syiah, makanya sudah kejadian dari tahun 2016 karena emang ajaran nikah mut'ah. Makanya si santriawatinya nggak ada yang berani speak up atau minta tolong sama warga. Si santri udah didoktrin sama ajaran Syiah, makanya bisa sampai ada yang melahirkan 2 kali.
Iya ya. Ya kok bisa sampai melahirkan 2 kali ya kalau diperkosa. Kalau perkosa itu kan tindakan pemaksaan gitu ya. Dan warga pun nggak ada yang curiga satupun karena emang adem-adem aja. Bahkan di pesantren itu ada satu kamar tempat praktek nikah mut'ah. Kunci kamarnya pun berkode S gurunya itu. Kenapa bisa ketahuan? Karena ada satu santri baru yang nggak bisa menerima ajaran begitu. Makanya dia speak up ke keluarganya. Dan gak ada satupun anak-anak komplek ini yang ngaji di situ karena memang agak tertutup gitu. Maaf ya ceritanya panjang gini. Sebagai pelajaran buat kita nyari pesantren, kudu hati-hati plus jangan samakan semua pesantren error begini. Ya jadi postingan Twitter itulah awal mulanya Heri Wirawan ini diberitakan sebagai seorang Syiah. Kalau teman-teman tanyakan kepada saya apakah itu benar atau enggak, saya juga nggak tahu itu kebenarannya iya apa enggak. Cuman kalau kita melihat kejanggalan, sangat besar sekali ada kejanggalan di sana. Bagaimana bisa seseorang memperkosa sampai segitu lamanya dan juga sampai korbannya itu ada yang sudah melahirkan 2 kali. Kan aneh banget. Korbannya juga banyak banget sampai puluhan. Jadi wajar kalau ada yang mengait-ngaitkan ini dengan Syiah karena publik sudah tahu bahwa Syiah menganut yang namanya nikah mut'ah, yaitu kawin kontrak. Memang sesuatu yang konyol, yang nggak masuk akal gitu ya. Kalau kita dikait-kaitkan dengan ritual keagamaan, jadi seolah-olah hal itu terlihat wajar saja, seolah-olah terlihat biasa-biasa saja. Itulah pentingnya belajar ilmu agama ya. Jadi kita tidak gampang ditipu atas dasar ritual keagamaan. Dan di dalam ajaran agama Syiah, mereka menganggap bahwa nikah mut'ah adalah bagian dari agama. Siapa yang mengamalkannya berarti ia telah mengamalkan agama, dan siapa yang mengingkarinya berarti ia mengingkari agama. Dan anak yang dilahirkan dari perkawinan mut'ah lebih utama daripada anak yang dilahirkan melalui nikah yang tetap. Dan yang mengingkari nikah mut'ah adalah kafir dan murtad. Ya begitulah keyakinan orang Syiah terhadap nikah mut'ah. Tapi agak susah ya kalau kita mau membongkar hal ini ataupun mau mencari tahu kebenaran mengenai hal ini, karena mereka juga menganut yang namanya taqiyah. Jadi kalau kita tanya, mereka tidak akan menjawab yang sebenarnya yang mereka yakini. Begitu juga andaikan si pelaku ini, yaitu Heri Wirawan ini adalah seorang Syiah dan ditanya tentang mut'ah, maka dia juga pasti akan bertakiyah. Tapi itu hanya andaikan saja kalau ternyata Heri Wirawan ini adalah seorang Syiah, karena saya juga nggak tahu kebenaran mengenai yang di Twitter itu tadi. Tapi yang jelas apapun itu alirannya Heri Wirawan ini, yang dilakukan dia adalah sebuah kesalahan besar yang sangat memalukan sekali. Semoga tidak ada lagi ke depannya terjadi hal-hal semacam ini. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.